Tanjakan yang terletak di Gadok Puncak ini sering masuk berita bukan karena keindahannya, namun karena sering terjadi kecelakaan maut yang tak jarang merenggut korban jiwa di lokasi ini. Bahkan karena saking seringnya terjadi kecelakaan di kawasan ini, sampai pemerintah harus membangun jalur penyelamatan di lokasi. Apakah benar sesaat sebelum terjadinya kecelakaan selalu ada pertanda seperti terdengar suara perempuan menangis? Kemudian, faktor teknis apa yang menyebabkan tanjakan Selarong rawan kecelakaan lalu lintas? Terus ikuti video ini untuk mengetahui lebih lanjutnya fakta misteri di balik tanjakan ini. Tanjakan ini memang dikenal memiliki riwayat kecelakaan yang cukup sering. Menurut warga yang tinggal di dekat tanjakan Selarong, tabrakan sering terjadi karena remblong atau supir kehilangan kendali. Soal nama Selarong sendiri diambil dari sebuah hotel yang letaknya tidak jauh dari tanjakan itu. Jika pergi ke Bandung melalui jalur puncak, Hotel Selarong ini berada di sebelah kiri jalan. Menurut warga sekitar juga, biasanya beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan, terdengar suara tangisan perempuan yang jelas, bahkan sampai ke pemukiman dan warung sekitar jalan raya. Berbicara tentang misteri tanjakan Selarong, maka akan berhubungan dengan batu nenek jangkung. Cerita warga setempat bahwa dulunya tanjakan Selarong hanya satu jalur sebelum adanya pembangunan pelebaran jalan menjadi 2 jalur pada tahun 1987. Konon, batu misterius yang dikenal warga sebagai batu nenek jangkung tidak bisa dipindahkan ketika proses pembuatan jalan. Selain karena berat dan ukuran batu, masyarakat sekitar percaya bahwa batu tersebut merupakan tempat makhluk goib menyerupai sosok nenek tua dengan tubuh yang sangat tinggi bernama Mbah Epek. Dari cerita warga, terkuak bahwa nenek ini selain membesar juga bisa mengecil. Berdasarkan penuturan supir yang sering melewati tanjakan yang terletak tidak jauh dari penginapan murah di puncak ini, seringkali muncul penampakan perempuan cantik berbaju putih yang terbang sambil menangis. Sumber tangisan itu sendiri konon berasal dari sosok perempuan yang menempati pohon dekat dengan tanjakan. Sosok perempuan ini sering melintas menyeberang dari pohon di dekat jalur penyelamat ke arah rambu jalan yang terletak di seberangnya. Konon, sosok perempuan ini ingin memperingatkan warga sekitar dengan jeritan tangisnya karena tidak rela sendiri dan mencari teman. Sosok ini memberikan sinyal dari jarak 1 km sebelum tanjakan berupa sinar merah yang menandakan bahwa akan terjadi kecelakaan yang meminta korban meninggal dunia. Jika dilihat dari kemiringan turunan dan tanjakan yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim, cenderung landai, seharusnya dapat diantisipasi oleh pengemudi yang sering melewati daerah tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian meskipun tanjakan dan turunan tidak terlalu ekstrim? Bahkan sampai pihak terkait membuat jalur penyelamat yang bisa juga dianggap menjadi salah satu zona jalur tengkorak di puncak, atau dalam bahasa sederhananya, zona yang rutin meminta korban. Berbalik lagi ke diri kita masing-masing. Setiap daerah atau setiap tempat pasti memiliki penghuninya dan mempunyai dunia gaib di alam sana. Namun, kita tetap harus hati-hati, mempertebal iman, dan banyak-banyak berdoa melewati jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang dianggap angker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Walaupun tidak bisa dijelaskan dengan secara nalar, namun kita harus menerimanya karena tidak dapat dipungkiri kita hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Salam lestari, salam vlogger dadakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.